Halo kawan-kawan, selamat datang dan selamat datang kembali di akun YouTube aku. Di video sebelumnya, aku udah berbagi cerita tentang mengapa kita perlu mempelajari Alkitab. Aku berharap video itu bisa membangkitkan gairah teman-teman, mendorong teman-teman untuk punya kerinduan untuk mempelajari Alkitab. Dan di video kali ini, aku pengen cerita tentang bagaimana caranya mempelajari Alkitab. Karena berdasarkan pengalamanku sendiri, ada beberapa hal yang menjadi masalah yang aku temui ketika pertama sekali memutuskan untuk mempelajari Alkitab. Masalah yang pertama adalah aku membaca Alkitab, tapi aku nggak ngerti. Akhirnya lama-kelamaan menjadi malas gitu. Buat apa aku belajar kalau toh juga sebenarnya aku nggak ngerti. Yang kedua, aku mempelajari Alkitab, ya paling tidak menyebut diriku mempelajari Alkitab dengan membaca renungan harian atau renungan malam. Teman-teman mungkin udah tahu ya, karena di Indonesia kita bisa temui buku-buku renungan seperti itu, ada banyak di toko buku. Dan sebenarnya nggak ada yang salah dengan membaca buku renungan tersebut, tapi kecenderungannya adalah di buku renungan harian itu ada hanya satu ayat firman Tuhan, lalu kemudian ada penjelasan yang panjang dari penulis berdasarkan mungkin hasil perenungannya. Akhirnya kita hanya menerima langsung dari hasil perenungan yang dituliskan oleh penulis gitu. Kita nggak menggalinya secara langsung, dan menurutku cara seperti itu membuat kita kehilangan kekayaan makna ketika kita mempelajari dari sumbernya langsung, yaitu dari Alkitab. Aku nggak tahu apakah teman-teman pernah berpikir bahwa karena mempelajari Alkitab itu sulit, maka sebenarnya mempelajari Alkitab itu hanyalah tugas dari pengkhotbah atau pendeta. Tapi sebagai orang percaya, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang menjadi penolong, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita, termasuk menolong kita untuk mengerti kebenaran yang dituliskan di dalam Alkitab. Lalu bagaimana caranya kita mempelajari Alkitab? Sebenarnya nggak ada metode yang saklek atau yang wajib untuk kita mempelajari Alkitab. Tapi yang ingin aku ceritakan ke teman-teman adalah apa yang aku gunakan. Dan menurutku itu sangat efektif membantu di dalam mempelajari Alkitab. Metode ini ada 4 tahap, disingkat dengan SOAP, sabun ya dalam bahasa Indonesia, dan S-nya itu adalah scripture, O-nya observation, A-nya itu application, dan P-nya itu adalah prayer. Kita mulai dari yang pertama, scripture. Di sini kita membaca teks Alkitab yang akan kita pelajari, lalu kemudian sebisa mungkin kita menuliskannya secara lebih sederhana, misalnya dengan menuliskan poin-poin yang menjadi kalimat-kalimat utama di dalam kisah yang kita baca, atau tokoh-tokoh siapa saja yang diceritakan di sana, atau pembicaraan apa saja yang terjadi di antara mereka, bagaimana kronologis kisahnya. Mungkin teman-teman juga bisa membuatnya dalam bentuk tabel atau skema, dalam bentuk apapun yang bisa menolong teman-teman memahami dengan lebih sederhana apa yang diceritakan di dalam teks ini. Terserah teman-teman mau membuatnya seperti apa, karena aku yakin teman-teman sangat kreatif, mungkin lebih kreatif daripada saya. Jadi menuliskannya dengan cara seperti apapun yang menolong kita untuk memahami dan melihat secara utuh dan jelas apa sebenarnya yang diceritakan di dalam teks. Yang kedua adalah observation. Di tahap ini kita melihat dengan lebih detail lagi apa yang disampaikan oleh bagian-bagian ini kepada kita. Dalam tahap ini kita bisa mengajukan
pertanyaan untuk menggali lebih dalam lagi apa maksud dari teks yang kita baca. Pertanyaannya bisa, kenapa ya kalimat ini dituliskan di dalam Alkitab? Atau kenapa ya Yesus menyampaikan kalimat ini? Atau kenapa ya si tokoh A, tokoh B, atau tokoh C menyampaikan kalimat seperti ini atau bersikap seperti ini? Yang pasti kita menggali lebih dalam dengan menyampaikan pertanyaan kenapa dan kenapa. Yang ketiga adalah application. Pada tahap ini kita bertanya, aplikasi apa ya yang aku bisa terapkan ke dalam hidupku melalui teks yang aku pelajari hari ini? Atau apa ya bagian dari diriku yang ditegur dari firman Tuhan yang aku pelajari hari ini? Lalu yang terakhir adalah P atau prayer. Di bagian ini kita menyampaikan doa kepada Tuhan dengan ucapan terima kasih bahwa kita punya kesempatan untuk mempelajari bagian Alkitab ini dan ditolong juga untuk mendapatkan pengertian-pengertian baru. Lalu kemudian kita menyampaikan permohonan kita, kiranya Allah menolong supaya apa yang kita pelajari ini bisa kita hidupi setiap hari. Itu dia metodenya. Nanti di video selanjutnya mungkin saya akan berbagi contoh nyata bagaimana mempelajari satu bagian Alkitab tertentu. Lalu aku pengen berbagi ke teman-teman tentang alat apa yang bisa kita gunakan untuk menolong kita dalam proses mempelajari Alkitab. Kalau aku sendiri, yang biasa aku gunakan adalah ini. Jadi The MacArthur Study Bible Second Edition. Sebenarnya ada banyak studi Bible yang kita bisa beli. Kalau dalam bahasa Indonesia, LAI ada menerbitkan Alkitab edisi studi, teman-teman bisa beli di marketplace. Saya coba-coba lihat di internet itu harganya sekitaran 600.000 rupiah. Kalau di sini di The MacArthur Study Bible Second Edition ini kita bisa membaca yang pertama itu adalah latar belakang setiap bagian Alkitab, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan ini menurutku sangat penting untuk kita bisa memahami bagian-bagian Alkitab secara kontekstual. Dan yang kedua, ada penjelasan ayat per ayat. Walaupun memang kalau di sini nggak setiap ayat ada penjelasannya gitu. Jadi mungkin ada 10 ayat, kira-kira 7 atau 8 ayat yang ada penjelasannya. Selain itu, kita juga bisa melihat cross references-nya gitu. Jadi misalnya nih kita lagi baca di Lukas gitu, tapi ada bagian tertentu yang kita bisa memahaminya dengan cara kita mempelajari bagian Alkitab yang lain gitu. Dan menurutku itu sangat penting ya, menolong kita karena kita nggak hafal juga semua bagian-bagian Alkitab ini, tapi ketika diarahkan kita bisa kembali ke bagian itu lalu mempelajarinya sehingga kita bisa memahami dengan lebih baik. Kemudian yang kedua adalah Alkitab dengan berbagai terjemahan. Jadi Alkitab itu diterjemahkan ke dalam banyak bahasa ya. Dan kalau kita di Indonesia ada bahasa Indonesia dan bahasa daerah, dan karena saya juga punya keterbatasan bahasa, hanya bisa bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka 3 terjemahan ini yang biasanya saya gunakan. Dan untuk versi bahasa Inggris sendiri itu ada banyak ya, ada ESV, ada KJV, ada NET, ya ada banyak. Jadi ketika kita kesulitan untuk memahami satu bagian tertentu, kita bisa melihat terjemahan lain gitu, dan biasanya itu cukup menolong untuk bisa memahami. Bukan berarti terjemahannya salah ya, atau terjemahan tertentu tidak tepat atau tidak baik seperti itu, tapi
memang karena keterbatasan bahasa, misalnya nih, ada kata-kata tertentu di dalam bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya itu tidak persis sama, karena kita tidak punya kata tersebut secara persis dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan berdasarkan pengalaman saya juga, kadang-kadang ketika membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia, kemudian membaca dalam versi bahasa Inggrisnya, dalam berbagai versi, biasanya ada satu terjemahan tertentu yang maknanya itu jadi lebih dalam gitu. Jadi memang Alkitab berbagai terjemahan ini sangat menolong kita untuk memahami dan mendapatkan makna yang lebih dalam. Dan Alkitab berbagai terjemahan ini bisa kita temukan dalam satu aplikasi. Jadi kita bisa install aplikasinya. Kalau saya rekomendasikan ke teman-teman Holy Bible YouVersion seperti ini. Dan di aplikasi YouVersion ini, selain daripada menemukan banyak sekali versi terjemahan Alkitab ke dalam begitu banyak bahasa, kita juga bisa menemukan banyak hal dengan berbagai topik yang bisa kita pelajari. Sampai di sini video aku kali ini. Aku berharap teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang aku bagikan. Aku berharap semoga teman-teman semakin termotivasi untuk mempelajari Alkitab dengan serius dan disiplin, karena kita sangat membutuhkan firman Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Sampai bertemu ya di video saya berikutnya. Bye!